ya teman-teman aktivis bilang, wah ini Ketut Bahaya nih, ini. merusak tradisi nih katanya ya. Makanya saya setiap misalnya pindah tugas, kadang-kadang waktu ke Papua, yang pertama saya cari di mana puranya untuk umat Hindu. Optimis dalam setiap perjuangan, tidak mengeluh dan tidak mengenal kata putus asa. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentu saja pemirsa Hindu Channel, Bapak Ibu, pemirsa Hindu Channel dan generasi Hindu tentu saja mengikuti beberapa video-video yang kami selalu berikan kepada pemirsa Hindu Channel. Adapun berkaitan dengan pemerintahan, terus generasi Hindu, organisasi-organisasi Hindu, bahkan tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh umat Hindu. Dan hari ini kita mendatangkan langsung, sudah jauh dari luar daerah, kemudian beliau sangat kita itu sebenarnya sulit untuk mendatangkan beliau karena sangat sibuk sekali. Tapi kesibukannya apa perlu kita juga tanyakan hari ini. Beliau adalah I Ketut Wiryana, Direktur Utama PLN Tarakan. Sehat Pak? Sehat. Astungkaru sehat. Sibuk sekali Pak, kami sudah hubungi dari Hindu Channel. Tugasnya melayani masyarakat. Nah, beliau ini adalah Direktur PLN, Bapak Direktur PLN Tarakan, dan kami mendapatkan visi misinya juga Pak. Menjadi perusahaan layanan ketenaga listrikan terkemuka se-Asia Tenggara Selatan, menjadi pilihan utama pelanggan dan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Bapak udah datang ke sini semua, Pak? Betul. Sudah datang ke sini? Sudah keliling ya? Sudah keliling, Bapak? Sudah keliling semua. Nah, kita mungkin umat Hindu ingin tahu seberapa perjuangan Bapak bisa sampai ke menjadikan posisi direktur ini sangatlah luar biasa, menjadikan motivasi anak-anak muda. Nah, pertanyaan yang pertama, sebagai umat Hindu, sekarang Bapak sukses di PLN Tarakan. Bagaimana kisahnya? Mungkin bisa diceritakan. SMP sudah aktif di kesosialan ataupun kegiatan kepramukaan. Mungkin Bapak sudah bisa diceritakan. Baik Miko, ini saya sapa dulu. Salam Rahayu untuk pemirsa Hindu Channel ya. Bapak, Ibu, saudara umat Hindu semua dimanapun berada. Ini senang bisa hadir di sini dan bersama Miko. Artinya ingin berbagi kisah. Ini mungkin true story karena saya alami sendiri. Jadi kalau ceritanya panjang sekali dari SD, kemudian saya orang Bali tapi lahir besar di Lombok. Di Mataram. Karena dari kakek, nenek, orang tua semua ada tinggal di Lombok. Kemudian saya menjalani masa kecil di Lombok dari sekolah ya, SD, SMP, SMA itu udah di Lombok. Dan memang saya sudah menggeluti kegiatan-kegiatan sosial itu dari SD. Jadi gabung di Pramuka, terus kemudian di PMR sekolah itu, SD, SMP, lanjut SMA. Ikut juga kegiatan-kegiatan sosial seperti di Road Track Club gitu ya. Dan di sana kita diajarkan bagaimana untuk kepedulian sosial pada sesama, kemudian membantu warga atau masyarakat yang sedang mengalami musibah, bencana, dan lain sebagainya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan berbagi rutin yang kita lakukan. Ya singkat cerita, dari Lombok kemudian berkesempatan untuk kuliah di Brawijaya Malang. Iya, jadi lulus tahun 91 berarti tahun 87. Oh, tahun 87. 87 lulus SMA, lanjut kuliah di Brawijaya Malang. Ngambil teknik elektro, Miko. Ya, jadi kebanggaan juga jadi putra Mataram Lombok bisa kuliah ke Jawa itu kebanggaan. Sampai diantar sama orang tua gitu ya.
Kemudian memulailah kuliah di Malang, di Brawijaya, dengan ambil jurusan Teknik Elektro di Brawijaya. Ya kemudian di sana juga melanjutkan lagi karena senang memang berorganisasi gitu ya, gabung dengan komunitas Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma yang ada di kampus ya, KMH namanya dulu, Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Brawijaya. Kemudian ada juga di sana keluarga pemuda mahasiswa Hindu Dharma KPMHD yang ada di Malang gitu ya. Nah singkat cerita semuanya kita jalani, kemudian juga aktif di kampus juga sebagai anggota sebagai pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa BPM namanya dulu. Dulu BPM. Kalau sekarang itu ada sekarang ada ini ya, ada BEM, ada dulu BPM. Terus kemudian di jurusan juga ada himpunan mahasiswa jurusan Teknik Elektro, saya juga aktif di pengurus di sana. Kemudian kalau di Hindunya sendiri kita namanya Unikahida, unit kerohanian induk kerohanian Hindu Dharma yang ada di kampus itu. Kalau sekarang itu kan beberapa kampus juga ada ya. Kesatuan Mahasiswa Hindu. Betul, KMH ya. KMH. Nah kalau di Brawijaya namanya Unikahida. Kebetulan saya jadi ketuanya waktu itu di tahun tahun 90 ya sampai dengan tahun 91. Jadi karena dia tiap tahun kan berganti. Nah, akhirnya menyelesaikan kuliah tahun 91. Di 91 Brawijaya. Kemudian ya hanya 3 tahun 10 bulan aja tuh Miko. Jadi kenapa, Pak? Zaman dulu itu yang namanya anak teknik itu kuliahnya selalu 7 tahun dipas-pasin lulus. Saya ingin mecahin rekor. Jadi 3 tahun 10 bulan saya selesai. Kemudian ya teman-teman aktivis bilang, wah ini ketut nih, merusak tradisi nih katanya ya. Akhirnya selesai kuliah, lanjut jadi asisten dosen selama 2 tahun. Dan ada penerimaan PLN pada tahun 93, diterima dan kemudian masuk bergabung di PLN. Jadi sejak 93 Minggu di PLN itu. Kalau sekarang berarti udah 29 tahun ya. Oh, 29 tahun sudah lalu. Sangat membudaya sekali Pak. Sudah keliling. Sudah keliling. Iya, jadi begitu masuk kemudian sempat saya dan teman-teman itu seangkatan itu menyebarlah. OJT-nya di Bandung, di Jawa Barat ya. Ada yang di luar Jawa, pokoknya disebarlah. Ada 260 orang itu satu angkatan, nyebar OJT-nya, kemudian penempatannya pun nyebar juga. Nah, saya penempatan pertama di Bogor. Bogor, Jawa Barat. Nah, dari sana kemudian di Bogor, keliling lah di Bogor itu, dari Bandung, Bogor, keliling. Sempat juga di Citerep gitu ya, meniti karir ya, dari tingkat dasar, kemudian jadi kepala unit, gitu, kepala ranting. Setelah sempat juga berumah tangga di Bogor ya, artinya mulai menikah di Bogor, punya anak-anak 3 itu semua lahir di Bogor. Putra 3 itu lahir di Bogor semua. Lahir di Bogor semua. Nah dari sana kemudian singkat cerita baru mulai penugasan ke luar. Jadi Bandung, Bogor dan sekitarnya gitu ya, kemudian ke Kerawang itu ke Kosambi, dari sana kemudian ke Papua. Setelah dari Papua itu kemudian pindah ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan pindah ke Jawa Tengah, tempatnya di Klaten ya. Kemudian pindah lagi ke Batam, Sumatera itu. Kemudian dari Batam balik lagi ke Jawa Barat. Kembali ke Jawa Barat tapi di Bandung. Kemudian dari Bandung ke Jakarta. Nah pada saat ke Jawa Barat atau di Bandung itulah keluarga tidak ikut lagi. Tadinya ikut terus. Ke Papua ikut, ke Sulawesi ikut ya. Karena capek. Ke Jawa Tengah ikut ya, ke Batam ikut. Kemudian sudah besar mereka, sudah SMP dan SMA, mereka lanjut sekolah. Kuliah di Bandung, saya pindah ke Jakarta, dari Jakarta baru ditugaskan ke Tarakan yang sekarang. Salah satu anak perusahaan PLN ini. Tapi ada putra Bapak yang mengikuti jejak seperti Bapak? Dalam mungkin kalau kegiatan keorganisasian, kalau PLN belum, karena mereka baru lulus kan. Saat ini mungkin mereka ada rencana pasti. Ya, artinya 3 anak putra itu, yang 2 yang pertama udah lulus lanjut S2 di UI, mereka kuliah di Bandung semua. Kemudian yang nomor 2 udah lulus dari ITB, kemudian udah kerja ya di Jakarta. Yang nomor 3 masih di Unpad, mungkin tahun depan akan lulus. Jadi mereka beda setahun semua. Iya, jadi luar biasa. Nggak ketahuan ini kakak adiknya pasti nggak kelihatan. Kalau dijajar nggak kelihatan ini, karena ya gedenya hampir sama gitu ya.
usianya beda setahun setengah gitu. Nah, Nah, dari Pak, sana kemudian mulai keliling. mulai keliling. Keliling, tugas penugasan itu keliling karena di PLN itu kan kita sudah tanda tangan kontrak ya, Iya, bersedia ditempatkan, ditugaskan di mana saja di seluruh tanah air Indonesia. Mulai tugas di Papua, di Biak waktu itu tepatnya. Di sana juga saya dimanapun saya bertugas memang pengabdian pada masyarakat itu yang utama. Karena memang di PLN kita diminta melayani masyarakat di bidang kelistrikan. Di samping itu saya juga selalu bersama-sama dengan umat setempat gitu ya, umat Hindu setempat untuk melaksanakan dharma agama, dharma negara gitu ya, bersama-sama dengan umat di tempat bertugas. Nah, sebelumnya Pak Ketut, ada nggak nama panggung Bapak di lingkungan PLN? Mungkin ada nama panggung atau ya udah saya biasa dipanggilnya Ketut atau Wiryana, ada nama panggung? Karena agak langka ya, satu angkatan itu mungkin orang Balinya ada, kalau seangkatan saya itu ada 4 orang ya. 4 orang. Dan namanya kebetulan beda. Ada yang Wayan gitu, ada yang Made, Nyoman gitu ya, Ketut. Akhirnya mereka lebih mengenal Ketutnya. Oh, Ketutnya. Jadi nama panggung Bapak kalau di lingkungan PLN Ketut. PLN Ketut. Ketut Nah, sudah. Siapa tahu nanti ada yang kenal, bos saya dulu itu. Wah, Iya, dengan saya itu. Betul. SMP dengan saya. Benar, Miko. Inilah Pak Ketut sekarang yang luar biasa selama 29 tahun mengabdi di PLN. Di PLN. Dan tentu saja ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan selama 29 tahun ini. Nah, pasti menjadi salah satu bagian dari umat Hindu itu minoritas. Nah, apakah di lingkungan Bapak bagian dari BUMN ini memiliki dapat diskriminasi mungkin dari lingkungan? Apalagi jabatan Bapak ini sangat luar biasa, memimpin banyak anggota seperti itu. Nah, kalau bicara diskriminasi, sebenarnya diskriminasi itu di mana-mana akan selalu ada ya sebagai bagian dari kehidupan. Tinggal bagaimana kita sebagai bagian dari warga negara, bagian dari umat, kita harus mampu menempatkan diri dengan baik. Kita bisa bergaul dengan baik, kita bisa menghormati, menghargai orang dengan baik, kita bisa menempatkan diri dengan baik sehingga tidak ada yang namanya diskriminasi itu. Apakah diskriminasi oleh orang kepada kita atau oleh kita kepada orang, itu tidak boleh terjadi. Kalau kita mampu dengan baik menempatkan diri di mana kita berada, menjaga keharmonisan di sana, itu yang penting. Jadi apakah di BUMN, apakah di swasta, dimanapun peluang itu akan ada. Tapi kita berusaha untuk tidak menciptakan itu dan tidak merasakan itu. Karena kita mampu menempatkan diri dengan baik, mampu menghargai dan menghormati orang lain dengan baik. Ya pokoknya mudahnya tuh mampu bergaul lah dengan lingkungan. Sehingga semuanya ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada diskriminasi. Nah, Pak Ketut, ini Bapak barusan menyampaikan dimanapun. Betul. Itu pasti akan ada pola-pola seperti itu. Betul. Nah, kemudian kalau kita melihat di masyarakat nih Pak, siapa sih yang mengira bahwa ternyata ada umat Hindu menjadi dirut PLN Tarakan dan berhasil membuat masyarakat nyaman mungkin dari segi penerangannya dan lain sebagainya itu. Kemudian ada hal yang sepele biasanya Pak, gitu kan, di masyarakat. Wah, listrik mati terus gitu. Nah, listrik mati terus, gimana ini sih PLN dan lain sebagainya itu kan. Di masyarakat itu pasti ada. Nah, sebenarnya kerja kerasnya Bapak ini yang biar masyarakat tahu Pak, gimana sih kerja kerasnya seorang yang berada di lingkungan PLN untuk supaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat seperti itu Pak. Betul Miko. Jadi semua insan PLN itu punya kesempatan untuk meniti karir. Sampai seperti saya, tadi perjalanannya panjang Miko ya. Tiap 2 tahun pindah tugas tiap 2 tahun. Kemudian tentunya berkarya untuk PLN, memberikan yang terbaik untuk PLN. Kuncinya kan sederhana. Kita mampu terus mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas diri gitu ya, kompetensi, kemudian meningkatkan kemampuan dan juga mampu bekerja dengan baik. Tentunya prestasi-prestasi ini akan mendapatkan penghargaan dari perusahaan.
Dan itu yang saya rasakan. Jadi setiap ditugaskan saya berusaha melakukan yang terbaik. Berusaha menjalankan tugas-tugas dengan baik, kemudian memberikan karya-karya terbaik untuk PLN dan juga tentunya dirasakan oleh masyarakat dalam pelayanan kita dan akhirnya mendapatkan penghargaan dari PLN. Nah, kalau bicara bahwa keluhan masyarakat, listrik padam dan lain sebagainya, yang paling pertama tidak mengharapkan listrik padam adalah insan PLN. Kita ingin listrik tetap menyala, terang benderang dan dinikmati oleh masyarakat gitu kan. Tapi yang namanya listrik ini banyak sekali faktor yang harus kita tangani agar dia tetap bisa menyala dengan baik, kemudian dia bisa tersambung, terlayani ke masyarakat dengan baik. Itu banyak faktor yang kita lakukan. Nah, tentunya pada saat listrik mati, apa yang kita lakukan? Secepatnya memulihkan kembali agar listrik segera menyala. Pada saat listrik menyala, kita jaga agar listrik jangan padam, jangan mati. Itu yang upaya kita lakukan. Dan ini 24 jam dilakukan oleh insan PLN. 24 jam di seluruh tanah air. Jadi bagaimana insan PLN melayani masyarakat dengan baik dalam segala hal kebutuhan listriknya, dalam hal yang terkait dengan kelistrikan, dan bagaimana melayani setiap keluhan pelanggan dengan baik, menyelesaikan keluhan pelanggan dengan baik. Nah, gitu Miko. Sepertinya Pak Ketut tidak pernah merasakan keluhan sehingga bisa mendapatkan posisi-posisi yang sangat strategis dari perusahaan PLN itu. Nah, selama 29 tahun ini posisi mana yang sudah ditempati oleh Bapak? Mungkin Bapak tidak hanya menjadi direktur PLN Tarakan saja. Mungkin sebelum-sebelumnya dari tahun berapa sampai menjabat apa-apa saja. Ya, jadi kebetulan Miko, saya sejak masuk PLN itu hanya setahun saja fungsional istilahnya ya. Tapi setelah itu langsung menjadi kepala unit. Jadi kepala ranting, setingkat kepala ranting sekarang namanya manajer unit layanan itu 4 kali di Jawa Barat. Kemudian jadi manajer area yang sekarang namanya manajer UP3 itu 3 kali. Kemudian menjadi wakil pimpinan di tingkat unit induk itu 2 kali. Dan jadi vice presiden di kantor pusat itu 1 kali. Artinya selama menjadi kepala atau pimpinan unit itu suka dukanya luar biasa. Jadi yang namanya melayani masyarakat itu bagaimana memberikan kepuasan, bagaimana menyelesaikan keluhan masyarakat itu sudah bagian dari keseharian tugas. Dan itu tugasnya 24 jam. Tidak kenal waktu libur ya. Jadi selalu standby, yang namanya radio, handphone itu menerima telepon atau panggilan itu selalu standby 24 jam. Itu Miko, luar biasa suka dukanya. Nah, suka dukanya itu banyak sekali, apalagi 24 jam memonitoring. Betul. Nah, apakah Bapak meditasi mungkin? Iya. Di pura mana? Iya. Supaya selalu diberikan ketenangan, selalu diberikan lancar. Apakah Bapak pernah melakukan persembahyangan ataupun apa sehingga pada saat Bapak merasa ini sangat tertekan sekali, sangat pusing sekali. Walaupun saya tadi melihat Bapak selalu bahagia. Iya. Mungkin dibalik dari itu Bapak pernah melakukan. Iya. Jadi sebagai umat Hindu, kalau dalam tugas maupun dalam keseharian, yang utama kan kita mampu melaksanakan semua ajaran-ajaran Hindu itu dengan baik dalam keseharian kita. Makanya saya setiap misalnya pindah tugas, katakanlah waktu ke Papua, yang pertama saya cari di mana puranya untuk umat Hindu. Kemudian di sana kita istilahnya kalau orang bilang kita melakukan persembahyaan bersama keluarga. Kemudian kita menemukan umat Hindu yang ada di sana. Kita mohon restu gitu ya, mohon restu. Kemudian kita berdoa agar tugas-tugas kita lancar. Kemudian kalaupun kita diberikan cobaan, diberikan tantangan dalam tugas agar kita mampu menyelesaikan dengan baik. Itu selalu saya lakukan. Di samping keseharian kita, setiap harinya tentunya kita melakukan sembahyang sesuai dengan ajaran Hindu ya. Itu rutin kita lakukan. Karena Miko, saya yakin betul bahwa setiap yang namanya ujian cobaan hidup itu, kalau kita sudah tidak mampu menangani, menyelesaikannya, hanya bisa berpasrah dan berdoa pada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Tapi selama kita masih mampu,
kita harus lakukan dengan semangat pantang menyerah gitu ya. Papua Tidak pernah dimanapun itu tidak kita. pernah yang namanya tidak ada waktu untuk mengeluh dan tidak ada waktu untuk berputus asa. Nah, ketika Bapak bertanya kepada diri Bapak secara pribadi dan bertanya kepada perusahaan ataupun bertanya kepada lingkungan, yang Bapak tanyakan adalah pura. Di mana Bapak menemukan itu, dan ketika Bapak bertanya ada pura itu, pernah tidak atau bahkan tidak ada pura di sini? Ya, jadi bukan hanya pindah tugas, Miko, saya tambahkan lagi. Saya berkunjung ke Kemanapun? Ya, kemanapun, ke satu daerah. Katakanlah sekarang wilayah kerjanya PLN Tarakan ini dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, pokoknya Indonesia Tengah dan Timur. Jadi pada saat saya kunjungan kerja ataupun pada saat bertugas ke daerah, saya pasti menanyakan di mana pura. Ya, artinya pura tempat sembahyang umat Hindu kan, Miko ya. Kemudian menemukan itu dan saya sempatkan untuk melakukan persembahyangan di sana, melakukan doa di sana. Kalau sempat bertemu dengan umat yang ada di sana, kemudian bersimak-rama gitu ya, bersilaturahmi lah gitu ya. Kemudian kalau memang ada kesempatan memberikan dukungan baik secara moral maupun material kepada umat dan juga kepada pura untuk bisa melakukan aktivitasnya dengan baik sebagai bagian dari umat Hindu ya. Nah itu yang saya lakukan. Dan ini menjadi kebiasaan yang memang sudah melekat ya di dalam pelaksanaan tugas-tugas saya. Nah, kita kembali ke PLN. Ya. Gimana caranya Bapak bisa masuk ke BUMN tentu saja, dan saya lihat dari tadi itu berkarisma sekali, berwibawa sekali. Terima kasih Miko. Iya. Nah, Bapak sangat berkarisma sekali. Apakah untuk masuk ke BUMN itu sulit? Kemudian kita harus berekspresi dengan membuat semua orang itu nyaman kepada kita, apalagi berkaitan dengan masyarakat. Iya betul Miko. Jadi kalau saat ini ya, apalagi zaman saya dulu tahun 93 itu, saya ingat betul bahwa mau masuk ke PLN itu pesertanya itu ada 15.000 Miko. Yang diterima itu 260. Bayangin 15.000 yang diterima 260. Dan tahapannya ada 4 tahap yang harus kita lalui. Dari tes akademis, kemudian psikologi, kesehatan, wawancara ya. Memang pasti yang namanya kita ingin memasuki suatu perusahaan, apakah itu BUMN ataupun di luar BUMN atau swasta, pasti tahapan itu harus kita lalui. Dan siapa yang mampu melolosi tahapan seleksinya, tesnya, akan masuk menjadi orang-orang pilihan yang diterima oleh perusahaan itu. Jadi itu butuh perjuangan Miko, pasti ya, butuh perjuangan. Karena itu saya yakin bahwa semua yang lolos masuk ke sebuah instansi ataupun perusahaan pasti orang-orang pilihan yang terbaik sehingga bisa bersaing terhadap calon-calon yang lainnya. Pasti itu. Orang Bali aja ikut bersaing, tidak hanya orang Bali, umat Hindu yang ada di Indonesia aja ikut bersaing. Betul. Nah, kemudian Bapak sudah melewati ini. Seandainya ada anak muda kita yang ingin juga mendaftarkan itu, pasti akan ada pertanyaan. Bagaimana caranya Pak Ketut? Ya gitu. Silakan. Ya. Baik, jadi bagi umat Hindu, generasi muda gitu ya, generasi penerus yang mungkin apakah lulus SLTA, kalau saran saya sih lulus kuliah ya, artinya yang mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi, lanjutkan. Jangan ditunda. Ya, artinya setelah itu baru kemudian masuk ke dunia kerja. Tapi kalau memang karena faktor-faktor tertentu kemudian hanya mampu lulus SLTA, ya lanjutkan juga untuk mencari pekerjaan. Tapi pastikan bahwa semua mampu mempersiapkan diri dengan baik. Artinya selama sekolah menempuh pendidikan itu betul-betul meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan wawasan, meningkatkan kompetensi, kemudian juga kemampuan yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. Saya yakin begitu itu dimiliki, begitu itu sudah dikuasai, maka dimanapun ada kesempatan untuk rekrutmen, penerimaan, pasti akan lolos. Ya, karena memang seleksinya di seputaran itu. Bagaimana menyeleksi orang yang punya kemampuan baik secara akademis, psikologis, maupun secara kesehatan.
jaga kesehatan juga. Jaga Karena kesehatan. banyak yang sudah tes berkali-kali, ada teman itu tidak lolos di tes kesehatan. Kan sayang. Biasanya yang paling menonjol itu kesehatannya itu biasanya di bagian di apa, mungkin sakit, penyakit apa Ya, gitu. jadi ada Beberapa. penyakit, ya ada penyakit bawaan tentunya ya, tidak boleh yang berat ya, penyakit berat. Karena perusahaan pasti tidak mau menerima calon karyawannya yang punya penyakit kan, pasti itu ya. Tapi yang sederhana misalnya berat badan lebih, ya kan, bahaya nih, lingkar pinggang lebih. Berarti Miko udah nggak bisa Miko nih. harus bertahan nih, harus menurunkan ini. Karena menurunkan. banyak yang tidak lolos karena itu, Iya. kelebihan berat badan. Kan sayang. Secara akademis lolos, psikologis lolos gitu, psikotes lolos ya. Tes kesehatan nggak lolos karena tadi nggak menjaga kesehatannya. Nah, dibutuhkan tim dokumentasi nggak Pak? Mungkin dari tim dari umat Hindu ini ada anak-anak muda yang, aduh, saya pengen kerja di PLN jadi tim dokumentasi gitu. Iya. Diterima juga itu Pak? Betul, ada. Oh, seleksinya ada khusus tim Ada. dokumentasinya itu? Jadi kita kan ada penerimaan sebagai pegawai gitu ya. Ada juga yang kita sebagian menerima, kita sebut tenaga ahli daya. Oh, ahli daya. Jadi yang pekerjaan-pekerjaan non core PLN itu kita alih dayakan ke tenaga ahli daya tadi. Jadi banyak, tenaga ahli daya itu banyak sekali, banyak. Bahkan lebih banyak dari pegawai. Iya. Kesempatannya banyak. Luar biasa loh Pak, perkiraan ini udah 20 menit kita perbincangan. Makasih, Miko. Coba tadi kita kalau waktu kita dikasih panjang Pak, mungkin karena Bapak ada kesibukan juga. Kita ingin dari awal sampai pengalaman hidup Bapak, mungkin dari orang tua sampai ke sekarang menjadi Dirut PLN Tarakan, itu kita pengen kupas sampai di situ. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendatangkan Bapak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, memotivasi anak-anak muda tentu saja untuk semangat supaya menjadi orang yang bisa bermanfaat di lingkungan, di masyarakat, dan tentu saja sukses lah gitu ya Pak. Sukses dalam segala bidang gitu. Nah, Betul. Sekarang terakhir Pak, pesan untuk anak muda dari Pak Ketut, silakan. Ya, ini untuk anak muda ya. Untuk anak muda, jadi saya ya karena pernah muda duluan kan pernah gitu. muda. Jadi untuk semua anak-anak muda, tetaplah semangat menempuh pendidikan, manfaatkan betul dukungan dari orang tua masing-masing untuk menempuh pendidikan dengan baik. Jadi waktu untuk menempuh ilmu itu dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga kesempatan untuk mengembangkan diri dengan baik di luar pendidikan, kemampuan, keterampilan ya, apakah misalnya komputer, bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu di luar pendidikan yang normal gitu ya, menambah kemampuan. Dan yang paling penting adalah jangan pernah ragu untuk berbagi. Jadi juga bergaul, kemudian berkesempatan di kegiatan sosial. Karena saya yakin hidup ini kan kuncinya itu, Miko. Kuncinya bahwa sebanyak-banyaknya kita bisa memberi, maka sebanyak-banyaknya juga akan kita terima. Dan yang paling penting, tetap semangat, kemudian mampu optimis dalam setiap perjuangan, tidak mengeluh dan tidak mengenal kata putus asa. Berjuang, jadi semangat juang yang tak pernah padam. Kuncinya satu. Jadi kuncinya satu bahwa jangan terlalu mengkhawatirkan yang belum terjadi, karena belum tentu terjadi kan. Dan jangan juga terlalu yakin bahwa akan mewujudkan mimpi yang ada, karena belum tentu juga terwujud seperti yang kita mimpikan. Jadi sekali lagi tetap berjuang, tetap berusaha, dan pastikan memberikan yang terbaik dan yakin akan mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Miko. Setelah kita dengarkan tadi pembahasan cerita dari Pak Ketut ini, dari SMP beliau sudah fokus secara sosial, dan beliau tidak mengira sekarang bisa menjadi Dirut PLN ini. Jadi lakukan, jalani saja sampai nanti akan menemukan apa yang ingin tentu saja diinginkan. Dan terima kasih Pak Ketut sudah sama-sama Miko menyempatkan waktunya, sangat sibuk sekali.
hadir ke Hindu Channel. Besok lagi jika lewat di sini Pak, mungkin jalan-jalan Mampir sini sini ya. mampir Pak Iya ya. iya pasti mampir. Iya iya. Mampir bisa kita siapkan ya makanan-makanan jajan ringan seperti Iya, itu iya, Pak, iya. yang tidak ada di rumah papan Bapak ya. ya. Iya, iya. Kalau di rumah Bapak pasti enak-enak seperti itu. Nah, akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Jangan Paramasanti dulu. Yang kenal beliau silahkan komen. Acungkan jarinya, minta nomornya. Boleh Pak minta nomor ya? Boleh, boleh. Boleh minta nomornya, silahkan chat beliau langsung. Dan jangan lupa penggemar Bapak Ketut untuk subscribe, like, dan bagikan. Supaya kita terang semua. Karena kita berbicara PLN hari ini. Dan akhir kata kita tutup dengan Paramasanti bersama dengan Bapak Ketut. Om Santi, 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 Santi. Om. Sukses sama Pak. Terima kasih, Iko. Sukses ya. Sukses.